Ya biasanya kita ngevlog, jalan-jalan santai gitu. Sekali-sekali kita coba putar haluan ya. Jadi pada malam hari ini kita akan berziarah ke Maqam Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Beliau kamu terekam. Promosi jangan lah ditengok kan orang promosi belakang sama orang tuh. Tiga kan? Tadi kan selip nih cuma. Otong, ada 4 batang. 3 cuma. Tadi tuh banyak anak-anak. Aduh, makanya kita stopin dulu videonya. Kita lanjut lagi nih, Pat. Bir dulu. Bir apa nih, Mas? Halal kok minumannya. Halal. Oke. Tadi tuh hawanya kayak dingin gitu, tapi kalau udah di sini tuh kayak panas. Makanya aku lepas jaket. Aku lepas songkok kecil lah. Nah, nice. Edan. Ganteng kali guys. Kau beruntung banget kalau dapetin dia. Anak pondok, ganteng, tajir. Amin. Orang Sumatera lagi. Woi, orang Sumatera promosi. Sombong amat. Sumatera. Ya gimana nih jadi? Ya kalau aku sih menikmati ya, karena aku tuh biasanya rutin setiap Jumat itu ziarah gitu ke Maqam Habib. Pertama ke makomnya Mbah Yai Subki Masyadi, kedua kita ke makomnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Nah jadi gini Wal, aku ini mau tanya nih. Oh ya, sebelumnya kamu di sini kuliah kan? Kuliah, aku tuh kuliah di IAIN Pekalongan. Sebenarnya sih aku udah pernah ngevlog sih di IAIN Pekalongan. Bagi kalian yang penasaran ngevideonya nanti bisa lihat di link di atas ya. Di atas. Nah, oke. Ambil jurusan apa nih kuliah? Aku ambil jurusan, jadi malu nih. Aku jurusan ilmu hadis. Masya Allah, hadis. Anak hadis nih. Hadis. Oh, apa hadis mantap kali lah. Enggak sih. Biasa aja. Nah, tadi kan kita kan ziarah nih. Aku pernah dengar ada sebagian orang bilang katanya kalau ziarah itu haram katanya. Itu ziarah itu haram ya? Iya. Gimana tuh penjelasannya tuh? Kalau sebenarnya masalah ziarah itu haram atau enggaknya itu ya kita kembalikan ke perspektif masing-masing ya, karena memang benar Nabi itu pernah melarang berziarah kubur. Ziarah umum ya, pokoknya kuburan siapapun gelar Nabi. Tapi hadis itu tuh dimansuh dengan hadis yang lebih sahih. Ya, gini. Tunggu, dimansuh itu apa tuh? Mansuh itu artinya dihapus. Oh, dihapus ya. Hapus, maksudnya bukan hadisnya yang dihapus, tapi hukumnya, hukum dari hadis tersebut. Kayak seumpama nih, hadis larangan. Hadisnya tetap ada larangan, tapi dimansuh gitu loh. Dihapus larangan tuh tapi diganti dengan kebolehan. Iya.
ya orang ziarah ya. Memang sih Nabi pernah melarang ziarah karena ada beberapa ilat ataupun alasan yang menjadikan Nabi melarang ziarah. Tapi kesininya itu ada efek positif dari ziarah itu sehingga Nabi menyuruh ziarah. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Nah itu ada fazuruha, maka ziarahlah. Zuruha. Nah, pertama memang Nabi itu melarang berziarah karena ada beberapa alasan, karena seperti kayak ketika ada seorang perempuan ya berziarah ke makom gitu, terus dia menjerit-jerit sampai menyobek-nyobekkan pakaiannya, lah itu kan efek negatif dari ziarahnya di situ gitu. Tapi kalau positif dari itu apa ziarah, kita bisa mengambil pelajaran karena kalau kita berziarah itu kan melihat orang yang meninggal kan. Nah, di kubur itu kan orang yang meninggal, pasti kita mengambil pelajaran di situ. Oh, ternyata nanti kita tuh bakalan mati seperti itu. Nah, ziarah kubur itu ya untuk mengingat kematian juga. Oh iya, mengingat kematian. Nah, itu sebenarnya itu yang lebih sahih. Nah, hadis ini memansuh hadis sebelumnya gitu. Itu sih. Itu udah dengan hadis-hadisnya tadi. Iya, hadisnya. Tapi ada juga kalau bagi kalian yang nggak boleh melarang untuk ziarah kubur ya silakan, nggak apa-apa, silakan. Karena ya orang kan berbeda-beda pendapat ya. Hadisnya sama tapi pemikirannya berbeda, gitu kan? Iya. Semua orang kan bebas berpendapat, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita tuh butuh nggak sih sama ziarah itu? Penting nggak sama ziarah? Karena apa? Kalau kita dengan berziarah, lalu kita teringat dengan kematian, ingat dengan akhirat, itu kan akan menambah keimanan kita kan? Ya enggak? Tambah keimanan kita. Ada hari akhir lah. Ya, karena apa gini ya? Dalam Al-Quran ada gini. Setiap sesuatu itu memiliki masa. Ada masanya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Hadisnya tuh ya. Itu bukan hadis Al-Quran. Al-Quran. Ya, itu. Jadi ketika ajal seseorang datang ya nggak bisa kita tahu. Nah makanya dengan ziarah kubur kita bisa ingat kematian sehingga kita menambah kekuatan iman kita dan kita selalu mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif kayak gitu. Nah, hadisnya tadi gimana tuh hadisnya? Hadisnya kalian bisa searching di Google maupun di kitab-kitab hadis, pasti ada hadis yang berbunyi gini. Hadisnya banyak ya, nggak cuma satu. Yang ingatku tuh ada kayak gini punya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, tapi ada embel-embel belakangan kan karena hadis itu berbanyak-banyak ya. Ada hadis yang riwayatnya bil makna gitu. Jadi kan maknanya sama, substansinya sama, tapi matanya berbeda-beda gitu. Ada lagi Pat yang mau tanyakan? Waduh, ini kayak diskusi tanya jawab gitu ya. Cukup lah kayaknya kan. Hah? Tentang ziarah tadi. Iya, tentang ziarah. Tapi sebenarnya tuh ada sih kalau mau lebih kuat lagi tuh pendapat ini. Nah tadi kan kita ziarah ke makam Habib Ahmad ya. Iya. Habib Ahmad itu orangnya solih, al-alim, al-allamah. Kenapa sih kita ziarah ke makam beliau dan ke makam Bahaya juga tadi kan? Kenapa sih kita harus ziarah ke makam beliau? Tahu gak alasannya kenapa? Gak tahu tuh, kenapa tuh? Sebenarnya dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh dijelaskan gini. Ihya Ulumuddin tahu? Kitab Ihya Ulumuddin? Ya, tahu. Karyanya Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan gini. Ziaratul kubur mustahabbun alal jumlati, ya, alal jumlati. Karena apa? Litadzakur wal i'tibar. Nah, ziarah kubur itu disunnahkan, kata Imam Ghazali, disunnahkan secara umum. Makam siapa aja itu? Karena tujuannya apa? Litadzakur, untuk mengingat-ingat kematian, untuk mengingat akhirat. Kemudian juga lil i'tibar, untuk mengambil pelajaran gitu. Nah, tapi ada di sisi lain kenapa kita harus ziarah ke makam wali? Ada sesuatu yang dikhususkan kayak gini. Ziaratul kubur sholihin ya mustahabbun. Itu secara umum tadi kan, yang pertama secara umum. Nah, secara khususnya itu ziaratul kubur sholihin mustahabbun li ajli tabarruk wa i'tibar. Nah, itu. Jadi ziarah kubur dikhususkan untuk orang-orang yang soleh. Kita disunahkan untuk berziarah di sana karena apa? Litabarruk, li ajli tabarruk, untuk mengharapkan keberkahan. Untuk mengharapkan keberkahan dari orang-orang soleh. Kita kan nggak soleh nih, mungkin salah kita ya. Udah salah. Dosa kali lah. Dosa sekali. Ya, jadi kita li ajli tabarruk, untuk
mengambil keberkahan dari orang soleh itu. Kemudian juga lil iktibar, untuk mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Kita tahu seumpama kita buka biografinya begini-begini, beliau tuh orang yang soleh, orang yang begini-begini. Nah, jadi kita tuh ziarah nggak cuma sekedar ziarah, tapi kita mengharapkan keberkahan dan mengambil pelajaran dari situ. Itu sih. Nah, satu lagi nih kayaknya nih. Satu apa? Kalau kayak ziarah ke makam orang tua yang misal orang tuanya udah meninggal gitu kan. Nah, itu terus itu gimana tuh pahalanya? Apa beda-beda apa gimana? Kan ada yang di bulan Ramadan, kan mungkin beda di bulan Ramadan, di hari biasa gitu. Makam orang tua. Nah, sebenarnya sih hari-hari apapun sama. bentar. Minum dulu. Oh ya, siap. Oke. Minum dulu lah. Sebenarnya sih kalau ziarah itu nggak mandang hari ya, karena kebiasaannya kan orang ziarah kadang satu hari mau puasa, Benar. satu hari mau lebaran, atau pas hari lebaran sorenya ya, itu ziarah ke saudara kita, ke orang tua kita yang sudah meninggal seumpama. Lah itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa kita sebagai anak berbakti pada orang tua. Karena apa? Ridullah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Nah, inilah bukti kita berbakti pada orang tua, kita mendoakannya, gitu. Mendatangi ke kuburannya, menziarahi, membersihkan kuburannya gitu. Sebagai bukti kalau kita itu berbakti pada orang tua kita gitu. Nah, masalah harinya, pahalanya sama apa enggak ya, sebenarnya sama sih. Orang yang berziarah sama, enggak memandang itu. Itu ada yang pernah saya baca di kitab apa itu kemarin, kalau nggak salah apa, ziarahnya ke makam orang tua itu sama dengan pergi haji katanya. Iya, sebagian iya sih ada ya kaul yang mengatakan begitu. Tapi kita harus lihat. Aku juga belum cross check hadisnya sih seperti apa. Ya. Kita nggak berani sih ya mengatakan satu kaul terus menyandarkan kepada Nabi. Nah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyandarkan sesuatu kepada Nabi sedangkan itu bukan perkataan Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka gitu. Takutnya kayak gitu sih. Tapi memang ada kaul yang mengatakan seperti itu. Mungkin hadisnya dhaif, terus sebagai fadhailul amal, sebagai apa ya? Keutamaan untuk beramal gitu loh. Mantap lah, nih anak hadis nih. Susah debat sama anak hadis kan. Hadis yang dibawain. Ya enggak sih. Ya kita saling berbagi aja gitu kan. Ada lagi Pat yang mau tanyain Pat. Aku mau tanya nih. Nah, aku lagi gantian dah. Kan tadi dia udah tanya aku. Ini mohon maaf ya. Sebelumnya kalau saya nggak tahu apa-apa nih. Sekarang gantian aku yang mau tanya kamu. Kamu ziarah kubur itu ikut-ikutan atau memang karena keinginan sendiri? Ya. Kalau pertama kali ya, namanya juga kita belajar kan. Kalau belajar tuh pasti kita manut sama yang ngajarin. Pertamanya gitulah. Tapi lama-lama ya diri sendirilah kan. Karena udah ngerti ini itu tentang apa, ziarah gimana, apa manfaatnya. Ya gitu intinya pokoknya. Kalau dulu emang manut sama orang tua, pasti siapapun lah. Kalau dulu kan diajarin kan. Tapi setelah sekarang udah tahu dalilnya itu seperti ini, ya benar. lebih mantap nggak? Lebih mantap lah. Lebih mantap ya. Pokoknya ya kayak gitu sih. Kalau mau nggak boleh ziarah kubur ya monggo, silakan, nggak apa-apa, silakan. Ya juga nggak haram juga sih, ya kan? Buat kalian apa yang orang tuanya udah meninggal, mungkin udah, mohon maaf sebelumnya kalau udah ini sembarangan. Kalau orang tuanya misalnya mohon maaf ya, kalau sudah meninggal misalnya kan udah nggak ada orang tua lagi, belum sempat balas budi ke orang tua, ziarah lah, boleh nggak sebulan sekali apa setahun sekali kan. Iya. Ya itulah, Jangan lupa juga doakan untuk mereka. doakan untuk mereka. Sebagai bukti kalau kita tuh berbakti kepada orang tua kita, nggak cuman di masa hidupnya, tapi juga setelah mereka wafat gitu loh. Ini udah malam loh Pat. Iya. Mau pulang. Udah nih, ayo lah. Ya udah guys, kita cukupin sampai situ dulu. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan like, dan jangan lupa komen ya, komen di bawah, dan jangan lupa juga subscribe
share ke teman kalian sebanyak-banyaknya supaya Iqmal selalu bersemangat membuat konten-konten yang kreatif, inovatif, dan edukatif tentunya. Oke, Pat? Ini penontonnya siapa namanya nih? Hah? Panggilannya nih. Oh, nggak ada panggilan sih, sahabat Oh, Iqmal. sahabat Hei, Iqmal. sahabat Iqmal, teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.